Dan ini untuk juga memperingan tugas teman-teman nanti di hari Sabtu juga untuk mengumpulkan screenshot sekaligus mengumpulkan identifikasi materi-materi dari bab tentang strategi global dan juga bab forecasting yang ada di simulasi tersebut. Untuk hari ini kita bicara soal seleksi dan desain produk. Inti dari bab ini sebenarnya kita bicara soal produk life cycle atau siklus hidup produk atau jasa, yang dimulai dari pengenalan pada produk yang ada atau jasa yang ada, kemudian pertumbuhan dari jasa maupun produk tersebut, kemudian tingkat kematangan atau maturity. Ini adalah tingkat di mana suatu produk itu sudah dikenal masyarakat, tingkat pertumbuhannya sudah cenderung naik tapi tipis dan stagnan. Kemudian perusahaan berusaha untuk tetap mempertahankan tingkat growth maupun tingkat market yang ada yang selama ini mereka punya. Kemudian diakhiri dengan tingkat declining atau penurunan. Ini sudah dimulai dengan perusahaan mulai menganggap bahwa produk ini sudah mulai menurun antusiasme market atau konsumen di dalamnya, sehingga ada dua keputusan yang bisa diambil. Jika memang produk ini adalah produk yang memang membawa flag atau membawa bendera perusahaan dan menjadi produk yang selamanya itu akan membekas di hati masyarakat, mereka akan tetap mempertahankan tapi dalam jumlah tertentu, atau perusahaan akan sama sekali mendrop produk atau jasa tersebut untuk menggantinya dengan produk yang baru. Jadi siklus hidup produk itu seperti itu. Dari pertumbuhan, dari pengenalan pada produk atau jasa, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan, kemudian berulang kembali akan memperkenalkan produk baru yang lain di luar produk yang sudah mengalami fase declining atau menurun tersebut. Nah, nanti teman-teman juga akan mulai belajar produk by value analysis, terus kemudian juga Anda akan mempelajari juga hal-hal yang harus diperhatikan sebelum perusahaan itu menelurkan produk baru setelah fase declining itu apa saja. Kemudian teman-teman akan belajar quality function deployment atau proses dalam menentukan kebutuhan dan prediksi kepuasan konsumen yang kemudian akan diterjemahkan perusahaan ke dalam desain produk dan seleksi terhadap desain tersebut yang akan dibuat. Nanti ada alatnya quality function deployment, salah satunya house of quality atau rumah kualitas. Karena ada tahapan-tahapan langkah dasar dalam membangun house of quality. Nanti teman-teman juga bisa baca di bukunya Heiser. Kemudian teman-teman nanti juga harus memperhatikan konteks dalam siklus hidup produk dari jasa. Adapun kan simulasi yang teman-teman mainkan ini kan sebenarnya produk jasa ya, karena namanya jasa penerbangan, jasa transportasi. Jadi teman-teman akan sangat membutuhkan pemahaman nanti di halamannya bukunya Heiser 171-173, nanti dikaitkan dengan pesawat dan rute yang teman-teman pilih. Kemudian nanti terakhir teman-teman akan belajar juga tentang proses chain network, itu halaman 179-180. Itu nanti teman-teman akan sesuaikan. Nah, sekarang coba teman-teman tolong dibuka aplikasinya atau alamat websitenya Airline Manager 4. Silakan, saya berikan kesempatan. Silakan login ke dalamnya juga. Sudah belum? Atau sudah saya nyalakan juga? Silakan login ke Airline Manager 4. Di situ ada satu function yang mungkin masih sangat jarang teman-teman eksekusi di situ. Yang sebenarnya sangat berkaitan dengan bab 4 ini. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Oke. Sudah dibuka ya. Nah, teman-teman di situ kan melihat di situ ada fungsinya dari status listnya, terus armada penerbangan teman-teman dan rute, kemudian ada fuel dan CO2, kemudian ada maintenance, kemudian ada staff, marketing, dan stock. Kemudian di bawahnya lagi ada beberapa bagian seperti board and health,
turnamen dan event ini nggak perlu, bonus dan increase ini pay to win, jadi harusnya teman-teman tidak usah memikirkan bagian paling bawah. Nah, kita ke bagian fleet and routes. Fleet and routes di sebelah kanan itu ada. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman yang sudah menggunakan fungsi research siapa saja, tolong bicara di forum. Siapa yang sudah menggunakan fungsi research? Atau saya balik, siapa yang belum menggunakan fungsi research? Silakan laporan. Saya sudah menggunakan fungsi research-nya, Pak. Mas Raymond sudah, oke. Isinya apa, Mas Raymond? Kalau di fungsi research itu kan, dia kan berfungsi untuk ini setiap ini contohnya seperti saya kan mempunyai sendiri base-nya atau hub-nya itu. Kemudian cara saya untuk mengetahui negara-negara mana saja yang mempunyai ini kualitas marketnya itu tinggi, saya kemudian carinya di bagian situ, Pak. Sesuai ini saya menyesuaikannya itu dengan jarak jangkau dari pesawatnya itu, Pak. Oke, bagus sekali. Berarti Anda sudah tahu cara penggunaannya ya. Jadi kita akan mencari nama negara atau nama airport, kalau semua pada hafal nama airportnya, tapi biasanya kita akan cari negara, nanti akan muncul list-list dari airport masing-masing yang mempunyai tingkat market yang berbeda-beda. Nah, itu ada hubungannya dengan quality function deployment, dan itu ada hubungannya dengan halaman 171-173. Dan itu juga bagian dari proses chain network. Jadi nanti ada hubungannya sama soal nomor 4, 5, dan 6, bagian research itu tadi. Nah, tugas teman-teman nanti, mumpung ini masih ada waktu sekitar, biasanya kita paling lambat jam 7 ya. Masih ada waktu sekitar 24 jam tambah 3, 27 jam, teman-teman bisa mengeksploitasi fungsi research tersebut untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap rute yang Anda pilih sebelumnya, yang selama ini Anda rasa masih terlalu kecil untuk bisa dijalankan. Nah, sebenarnya yang muncul dalam area manager 4 ini tadi, ini konteksnya kalau kita adalah seleksi dan desain jasanya. Jasanya kita itu nanti mau pakai fleet yang mana, dengan menggunakan armada yang mana, jarak tempuh yang mana, market mana yang paling cocok. Nah, itu hubungannya dengan desain jasa produk itu sendiri. Nah, teman-teman nanti akan mencoba merefleksikan, karena ini sebenarnya pertanyaan reflektif semua tentang desain dan seleksi produk nanti di tugas tersebut, yang dikaitkan dengan airline manager yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, harapannya dengan teman-teman nanti mengeksploitasi fungsi research dengan lebih baik, teman-teman masih ada waktu untuk semakin meningkatkan sampai batas minimal dari jumlah balance account Anda. Nanti model penilaiannya untuk yang hari Sabtu jam 7 itu tadi malam adalah screenshot Anda terakhir posisinya dari balance account statusnya, jumlah fleet, jumlah route, jumlah hub, kemudian juga result-nya juga diperlihatkan. Karena itu menunjukkan seberapa wise dan seberapa bijak pengambilan keputusan Anda untuk bisa menciptakan selisih antara pendapatan dengan beban, di mana biaya-biaya yang muncul di situ adalah biaya overhead juga semuanya, karena fuel dan CO2, termasuk juga maintenance armada, itu bisa menentukan teman-teman sewise apa dalam mengambil keputusan. Selain Anda memperlihatkan screenshot yang ada, Anda juga membuat laporan identifikasi. Sebenarnya area manager ini tadi kalau dikaitkan dengan strategi global, dikaitkan dengan strategi Anda secara pribadi itu seperti apa. Kemudian, apakah yang sudah Anda lakukan di armada airline manager Anda itu tadi tentang forecasting. Karena sebenarnya kan forecasting sederhana, yaitu tentang weighted moving average atau moving average sajalah. Itu Anda bisa lihat dari masing-masing pesawat yang Anda miliki. Karena ini pas kan ya, sudah seminggu, Anda bisa buat rata-rata. Sebenarnya untuk pesawat tipe ini, jenis ini, atau nomor penerbangan ini, itu rata-rata penerbangannya itu saya dapat berapa passengers atau berapa penumpang dari kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas 1 itu first class itu berapa. Itu Anda silakan buat juga dalam laporan Anda untuk forecastingnya. Karena pas seminggu itu nih udah 7 hari, dari hari pertama Anda main sampai sekarang rata-rata untuk tipe yang ini
itu seperti apa, terus kemudian Anda bisa nanti mengurutkan armada penerbangan atau pesawat yang paling menguntungkan buat Anda itu yang mana. Nah, itu Anda bisa membuat prediksi berikutnya seperti apa, kemudian Anda bisa laporkan ketika saya membuat prediksi ini, nanti kemudian di hari Sabtu, prediksi saya ini benar atau enggak, ataukah terlalu meleset jauh prediksinya, atau mendekati prediksi dari hasil moving average system saya. Jadi moving average forecasting itu nanti bisa teman-teman lihat itu pendekatan knife approach-nya itu benar atau enggak. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Oke. Jadi screenshot-nya itu di hari Sabtu atau Minggu ya, Pak? Soalnya di grup Bapak menyebutkannya tanggal 3 Oktober. Oh 3 ya? Ya wis tanggal 3, sorry. Oh ya, Pak. Lalu pengumpulan pelaporannya tadi maksimal di hari Senin ya, Pak? Ya, tanggal Senin. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Itu aja. Jadi memang disesuaikan sama yang sudah saya agak lupa juga dapat sama kelas 11 soalnya agak beda. Nah, itu tadi. Jadi prinsipnya teman-teman nanti bisa membuat laporannya itu tadi jadi nilai USIP teman-teman. Anda itu sudah praktek dari bab 2, bab 3, bahkan bab 4 sebenarnya sampai hari ini. Nah, kalau teman-teman bisa mengidentifikasi apa-apa saja yang sudah Anda lakukan, itu lebih baik. Nah, hari ini teman-teman akan membuat report sebenarnya juga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di LMS. Jadi, airline manager yang sudah Anda lakukan itu sudah sampai ke tahapan apa dalam konteks seleksi dan desain program. Itu aja. Itu teman-teman. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup jelas, teman-teman? Pak, mau nanya, deadline yang tugas di LMS tuh dikumpul jam berapa ya, Pak? Dikumpulnya jam 22 saja, karena saya mendengar tadi dari Mbak Jesslyn, kalian ada tugas maha besar, terutama untuk urusan akuntansi biaya yang perlu mungkin muntah-muntah ya, saya buat nggak cuma 3 jam, tapi sampai jam 22.00. Anda kumpulkan, tercatat di Google jam segitu, jam 10 malam. Itu ya, jadi batasnya jam 10 malam. Semoga tetap pada bisa semangat dan bisa terselesaikan akuntansi biaya juga. Ada lagi? Mau tanya, Pak. Ya. Jadi, Pak, kita cuma identifikasi sampai tahap mana, nah itu sambil kita jelasin nggak ya, Pak, detailnya? Oh, termasuk. Jadi itu yang membuat itu laporan menjadi menarik kan, seberapa dalam Anda itu bisa mengidentifikasi gitu kan. Jadi kalau cuma identifikasi doang kan cuma nyebut-nyebutin doang itu. Tapi kalau Anda menjelaskan dan lain sebagainya itu jelas poinnya lebih. Baik, Pak. Kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, Mas Willem, silakan. Ya, untuk formatnya sendiri, kalau laporannya apakah ada, Pak? Nggak ada, jadi bebas. Karena ini ya? cara bercerita tentang apa yang sudah Anda lakukan di tempat perusahaan Anda. Anggap aja ini kan Anda sekarang sudah jadi manajer operasi beneran kan? Di airline manager itu karena aktivitinya ya itu yang terjadi besok kalau Anda jadi manajer operasi ya seperti itu di industri penerbangan. Nah, Anda akan ceritanya Anda bisa membuatnya dalam format yang mungkin sistematis itu juga baik, atau bisa saja dalam bentuk narasi cerita itu boleh. Intinya bisa eye catching lah untuk dibaca dan orang mau membaca, mungkin orang mau baca. Itu bebas teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas William. Nah, ada lagi. Baik, kalau tidak ada bisa kita akhiri karena ini hanya untuk briefing saja dan juga karena bab 4 itu tadi materi seleksi dan desain produk ini itu sangat jelas di bukunya Heiser, terutama kalau teman-teman melihat di kolom bagian kanan itu kan banyak definisi yang sudah dicuplik kata-kata penting di dalamnya, itu Anda bisa segera langsung memahami.
Kuncinya nanti di halaman 5 di nomor soal nomor 5 dan nomor 6 tolong dibaca baik-baik untuk menjawabnya supaya bisa nyambung. Oke, itu ya teman-teman. Baik, selamat mengerjakan. Baik mungkin ya, jangan lupa makan malam, itu yang penting, istirahat dan bernafas. Itu ya teman-teman. Terima kasih bisa kita akhiri kelas hari ini untuk Zoom-nya. Selamat mengerjakan, selamat sore. Sore, Pak. Baik, Makasih. Pak. Terima kasih, Pak.